Mari kita renungi sejenak teman-teman sekalian, bagaimana perjalanan ruh kita sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungi bagaimana perjalanan ruh manusia setelah mati. Perjalanan kita panjang teman-teman sekalian. Apa yang terjadi setelah kita mati? Apa yang akan terjadi setelah teman-teman masuk ke dalam kubur? Atau teman-teman menghembuskan nafas terakhir. Sebelum masuk ke kubur, teman-teman menghembuskan nafas terakhir. Apa yang terjadi? Maka simak baik-baik perjalanan ruh manusia setelah kematian. Dari Al-Bara Azib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kami pernah mengiringi jenazah orang Ansor bersama dengan Rasulullah SAW. Orang Ansor ini orang Madinah, orang Yathrib, orang Madinah. Sesampai di kuburan dan menunggu liang lahatnya dibenahi, Rasulullah duduk menghadap kiblat, dan kami pun duduk di sekitar beliau dengan khusyuk, seolah di kepala kami ada burung tidak bergerak, khusyuk. Maka di tangan Rasulullah SAW ada ranting. Beliau tusukkan ke tanah, kemudian beliau menengadah ke langit, dan beliau menunduk. Beliau ulangi 3 kali, kemudian beliau bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau mengulangi 2-3 kali, kemudian beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal adabil kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur sampai 3 kali. Dan kemudian Rasulullah SAW menceritakan proses perjalanan ruh seorang mukmin dan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul? Sesungguhnya hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju kepada akhirat, ketika kita mau kembali kepada Allah detik-detik wafat kita, maka turunlah malaikat dari langit, wajahnya putih, wajahnya seperti matahari. Mereka membawa kafan dari surga dan minyak wangi dari surga. Malaikat-malaikat itu pun duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut alaihissalam. Malaikat maut itu duduk di samping kepala sang mayit dan mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan ridhanya. Begitu kata malaikat maut. Maka keluarlah ruh dari jasad dengan sangat lembut, seperti tetesan air keluar dari ceret, dari teko. Kemudian ketika sudah keluar ruh itu, langsung dipegang oleh malaikat maut. Dan malaikat lain tidak meninggalkannya walaupun sekejap. Mereka langsung mengambil ruh itu dari malaikat maut. Mereka langsung memberikan kain kafan dan minyak wangi dari surga. Lalu keluarlah ruh itu dengan sangat wangi, seperti bau parfum yang sangat wangi yang pernah ada di bumi. Dan malaikat ini pun naik ke langit untuk membawa ruh orang beriman itu, membawa ruh orang baik itu. Setiap kali bertemu dengan malaikat-malaikat lain, para malaikat bertanya, ini ruh siapa? Ruh siapakah ini? Maka malaikat yang membawa itu mengatakan, ini ruh dengan nama terbaik yang pernah dia gunakan di dunia. Dipanggil dengan nama terbaik yang pernah digunakan di dunia. Ini ruh si fulan. Dan seluruh malaikat bertanya di setiap langit, ini ruh siapa? Ini ruh siapa? Mereka minta agar pintu langit dibukakan. Malaikat yang membawa meminta agar pintu langit dibukakan, lalu dibukakan. Mereka naik ke pintu langit berikutnya, ke langit berikutnya, diikuti para malaikat-malaikat yang lain, hingga sampai ke langit ke-7 dengan membawa ruh itu. Kemudian Allah berfirman, tulis catatan amal hambaku di Iliyin. Apakah Iliyin itu? Kitab yang tertulis yang disaksikan oleh para malaikat. Kata Allah apa? Kembalikan hambaku ke bumi, karena dari bumi aku ciptakan mereka. Ke bumi aku kembalikan mereka. Dan dari bumi aku bangkitkan mereka untuk kedua kalinya. Maka jasad itu dari langit ke-7 dibawa turun ke bawah oleh para malaikat, kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya untuk mayit? Kemudian mayit mendengarkan suara sendal orang yang mengantarkan jenazahnya sewaktu mereka pulang dari pemakaman. Jadi mayit dalam kubur itu mendengar langkah kaki orang yang meninggalkan kuburnya setelah dia dimakamkan. Barulah datang 2 orang malaikat yang keras gertakannya. Lalu mereka mendudukkan mayit itu dan kemudian bertanya. Apa pertanyaannya? Man rabbuka, siapa
siapa Tuhanmu, madinuka, apa agamamu, man nabiyuka, siapa nabimu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh para malaikat-malaikat di dalam kubur. Dan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang salih, orang-orang yang dalam kehidupan di dunianya baik, maka ia bisa menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan dari malaikat-malaikat itu. Teman-teman lihat dalam surah Ibrahim ayat ke-27. Dalam surah Ibrahim ayat ke-27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Maka orang itu bisa menjawab, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Nabi Muhammad SAW. Dia bisa menjawabnya, teman-teman sekalian. Kemudian ada suara keras dari langit, hambaku benar, bentangkan untuknya syurga, beri pakaian syurga, bukakan pintu syurga untuknya, kata Allah. Maka apa yang dirasakan oleh mayit di dalam kubur itu, dia mendapatkan angin syurga dan wangi syurga, dan kuburnya diluaskan seluas mata memandang. Apa yang terjadi berikutnya? Datanglah orang yang wajahnya bagus sekali, pakaiannya bagus, wangi, dan dia mengatakan, kabar gembira untukmu, kabar gembira dengan ridha Allah dan syurga yang penuh kenikmatan akan engkau dapatkan. Inilah hari yang dijanjikan. Kemudian mayit berkata, engkau ini siapa? Kabar gembira apa? Engkau siapa? Kemudian orang yang wajahnya bagus, yang harum, yang bersih ini belum menjawab, saya adalah amal salihmu. Termasuk teman-teman penghafal Quran, dia akan datang. Orang ini mengatakan, aku adalah amal salihmu, amal salih yang akan menemanimu di saat kesepian di dalam kubur. Itu yang terjadi di dalam kubur. Ya, kemudian dibukakan untuknya di dalam kubur itu pintu surga dan pintu neraka. Kemudian mereka melihat, orang itu melihat ke neraka. Kemudian orang yang di dalam kubur melihat, itulah tempatmu jika engkau bermaksiat kepada Allah. Dan Allah gantikan kamu dengan tempat yang itu. Ketika di dalam kubur, kalau engkau bermaksiat kepada Allah, Allah akan berikan engkau tempat itu, neraka Allah. Kemudian ketika mayit menoleh ke arah pintu surga, maka kemudian sang mayit pun berdoa, wahai Rabbku, segerakanlah kiamat, agar aku bisa berjumpa kembali dengan keluargaku, orang-orang yang aku cintai di dalam surgamu itu. Ya, jadi itu kalau gambaran orang-orang beriman. Dia dicabut nyawanya dengan sangat lembut, dicabut ruhnya dengan sangat lembut oleh malaikat maut, diambil oleh malaikat lain, dinaikkan ke atas ke langit, kemudian dikembalikan lagi ke dalam kubur, ruhnya ditegakkan jasadnya dan ditanyakan, dan dia bisa jawab semua pertanyaan-pertanyaan, dan kuburnya diluaskan. Maka biasanya kalau kita ada orang yang meninggal dunia, kita katakan, kita doakan, ya Allah luaskan kuburnya ya Allah. Itu maksudnya, teman-teman sekalian. Bagaimana dengan orang yang penuh dosa, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang terjadi? Kebalikan 180 derajat. Ketika dia menghembuskan nafas terakhirnya, maka turunlah para malaikat dari langit yang bengis, yang keras, wajahnya hitam, membawa kain yang tidak nyaman digunakan, kain dari neraka. Maka mereka duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di samping kepalanya dan memanggilnya, wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka Allah. Ruh itu ketakutan. Dia sangat ketakutan. Lalu malaikat maut menarik ruhnya seperti paku yang bercabang-cabang, ditarik dari wol yang basah, ditarik. Sesakit itu, teman-teman sekalian, sekasar dan sekeras itu, sehingga membuat putus pembuluh darah dan tulang-tulang. Saking kerasnya malaikat mencabut nyawa, mencabut seperti paku-paku yang bercabang yang ditarik dari wol yang basah. Bayangkan, itu kan susah, dan semuanya jadi berantakan. Itulah gambaran ketika orang yang tidak beriman ditarik ruhnya. Dan para malaikat lain tidak meninggalkannya walau sekejap. Ketika sudah ditarik oleh malaikat maut dengan sangat kasar, maka mereka langsung mengambilnya dan kemudian dibawa langsung naik ke atas. Ruh ini mengeluarkan bau yang sangat bau sekali. Baunya seperti bau bangkai yang pernah ada di muka bumi. Mereka membawa naik ruh ini, tapi setiap kali melewati malaikat-malaikat di langit, malaikat bertanya, ruh yang buruk ini siapa? Ruh yang bau busuk ini siapa? Dan ruh itu dipanggil dengan sebutan-sebutan yang paling buruk. Kemudian ketika malaikat meminta, tolong dibukakan pintu-pintu, namun tidak mau dibukakan oleh malaikat penjaga langit. Dan kemudian teman-teman lihat dalam surah Al-A'raf ayat ke-40. Ya, dalam surah Al-A'raf ayat ke-40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak masuk surga.
hingga unta masuk ke dalam lubang jarum, artinya nggak masuk sesuatu hal yang mustahil. Ya. Kemudian apa kata Allah? Tuliskan amal hamba-hambaku di sijin, di bumi yang paling dasar. Kemudian ruh itu dikembalikan lagi kepada jasadnya sama seperti orang beriman tadi, dan kemudian ditanyakan. Apa kata Allah dalam surah Al-Hajj ayat ke-31, firman Allah, barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka dia seolah-olah jatuh dari langit. Jadi ruhnya ini bukan dikembalikan dengan baik seperti ruh orang beriman, tapi dilempar ruh ini. Ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar burung dan diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Jadi ruh ini dilemparkan oleh para malaikat dan ruh itu kembali ke jasadnya. Kemudian setelah sendal orang yang mengiringinya keluar dari kubur, baru datanglah malaikat yang sangat kasar, keras, dan bertanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, dan dia tidak bisa jawab. Dia tidak bisa jawab sama sekali, teman-teman sekalian. Walaupun dia sering mendengarkan kalimat itu mungkin selama di dunia, tapi mulutnya keluh, dia tidak bisa jawab itu. Dia kesusahan dalam menjawab. Maka, apa yang terjadi berikutnya? Tiba-tiba ada suara keras dari atas, hambaku berdusta, bentangkan untuknya neraka dan bukakan pintu neraka untuknya. Dan akhirnya dia pun mendapatkan panasnya neraka. Panasnya hawa neraka itu di dalam kubur. Kuburnya pun sempit hingga tulang-tulangnya ikut, karena kuburannya sempit sehingga tulang-tulangnya ikut bersarakan. Tulang-tulangnya dihimpit oleh kubur yang sempit hingga tulang-tulangnya bersarakan. Lalu datanglah orang yang jelek dengan wajah yang sangat buruk. Kemudian dia mengatakan, kabar buruk untukmu, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah akan dirimu. Maka mayat itu pun menjawab, kabar buruk apa ini? Kenapa engkau datang kepadaku dengan wajah yang penuh kejahatan dan keburukan seperti ini? Maka orang itu pun menjawab, saya amalmu yang buruk. Dan kemudian apa yang terjadi? Lalu datang seseorang makhluk yang buta, tuli, dan bisu. Dan dia membawa pentungan yang keras. Andaikan pentungan itu dipukul ke gunung, niscaya gunung itu akan berubah menjadi debu. Pentungan yang besar dan keras. Maka orang yang buta, tuli, bisu, maka dipukulkanlah pentungan itu kepada si mayit. Dia buta, tuli, bisu, dia tidak dengar teriakan kita. Dia tidak dengar kesakitan kita. Maka dia memukul kita terus-menerus. Itu yang terjadi bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayit itu berteriak keras. Tidak bisa didengar oleh siapapun. Tidak bisa didengar oleh semua makhluk. Ya, pada saat itu. Termasuk orang yang memegang pentungan itu. Teriakan itu yang bisa mendengar yang lain-lain, ya, kecuali orang yang memegang pentungan itu, kecuali jin dan manusia, dia tidak bisa dengar. Tapi yang lain bisa dengar teriakan kesakitan itu. Lalu apa yang terjadi setelah dia disiksa sedemikian rupa, teman-teman sekalian? Maka dibukakan untuknya pintu neraka. Dan kemudian si mayit pun mengatakan, jangan engkau tegakkan kiamat ya Rob, karena dia tahu rasa sakit yang dikubur jauh lebih sakit yang ada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia tidak mau. Jangan tegakkan kiamat ya Allah. Kalau kiamat terjadi, aku akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siksaannya akan lebih besar. Begitulah teman-teman sekalian kengerian azab kubur. Perjalanan kita masih sangat jauh. Ada fitnah kubur. Yang dimaksud fitnah kubur adalah ujian bagi si mayit ketika ditanya oleh dua malaikat, Munkar dan Nakir, dan dia tidak bisa menjawab. Dan kuburan itu akan mengecil, menyempit, dan menghancurkan tulang belulangmu. Dan datanglah orang yang buta tuli bisu yang akan siap untuk memukul dirimu tiada henti. Begitulah sahabat-sahabat sekalian ya. Sesuatu yang mengerikan yang mudah-mudahan dengan mendengar ini juga nasihat untuk diri umat sendiri, mendengar betapa ngeri dan dahsyatnya perjalanan kita nanti setelah kita mati. Mudah-mudahan kita bisa berhati-hati dalam bertingkah laku insya Allah. Berikutnya, Umi ingin menceritakan sewaktu sakit menjelang wafat, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah sahabatnya Rasul, kemudian sempat menangis saat menjelang wafatnya. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis? Maka Abu Hurairah menjawab, aku menangis bukan karena memikirkan dunia. Aku ini menangis bukan karena aku mau meninggalkan dunia. Aku menangis karena aku membayangkan jauhnya perjalanan menuju ke negeri akhirat itu. Banyaknya perjalanan yang harus dilewati dan itu tidak mudah. Dan aku tidak tahu aku selamat atau tidak dalam perjalanan itu. Maka aku harus menghadapkan diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena aku tidak tahu perjalananku ke surga, tempat kenikmatan perjalanan
perjalananku ini berakhir di surga atau di neraka. Perjalananku ini berakhir di tempat yang baik atau di tempat yang penuh penderitaan selama-lamanya. Maka Abu Hurairah pun berdoa, ya Allah, aku merindukan pertemuan denganmu ya Allah. Sekiranya engkau berkenan dengan hal ini, maka segerakan pertemuan ini. Pertemuan dengan Allah artinya masuk surga dan pertemuan dengan Allah. Maka tak lama kemudian Abu Hurairah meninggal dunia. Maka setelah kita memahami tentang kematian ini teman-teman sekalian, apa yang kita bisa lakukan untuk mempersiapkan bekal kematian kita? Pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surah Al-Mulk ayat 1-2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan hidup dan mati untuk mengujimu. Siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya? Dia maha perkasa, Dia maha mengampuni. Maka apa yang kita bisa lakukan untuk mempersiapkan bekal kematian kita? Beramal sebanyak mungkin, sebaik mungkin, untuk mempersiapkan pertemuan kita dengan Allah SWT dan seistiqamah mungkin. Kata Rasul, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan yang istiqamah meskipun sedikit. Kedua, apa yang kita bisa lakukan untuk mempersiapkan bekal kematian kita? Memperbanyak amal jariah, teman-teman sekalian. Amal jariah, apa kata Rasul? Amal jariah, jika manusia mati terputus 3, yaitu sedekah jariah. Sedekah jariah, teman-teman sekalian. Sedekah yang terus mengalir, termasuk sedekah jariah, ilmu bermanfaat. Teman-teman jadi guru, teman-teman didik sebuah generasi, teman-teman didik seseorang untuk hafal Al-Fatihah. Al-Fatihah itu diajarkan terus-menerus. Itu amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Teman-teman misalnya buat sumur. Sumur itu digunakan oleh orang untuk minum sampai generasi berikutnya, amal jariah. Amal jariah, ilmu bermanfaat, dan doa anak-anak yang soleh. Maka itu yang akan membantu kita. Ketiga, berdoa agar diberikan husnul khatimah. Minta sama Allah agar diberikan mati yang baik, akhir kehidupan yang baik, karena kita tidak pernah tahu. Kita mungkin selama ini baik, tiba-tiba kita tergoda dengan sesuatu, kemudian kita berbuat buruk, disitulah kematian kita. Na'udzubillah min zalik. Maka minta sama Allah akhir hidup yang baik, teman-teman sekalian. Akhir hidup, kata Rasulullah, barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Masalahnya, teman-teman bayangkan, ketika kita detik-detik wafat kita, itu tidak mudah. Itu dalam kondisi yang tidak mudah. Sehingga nggak sembarang orang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kecuali memang dia adalah orang yang senantiasa berzikir dalam hidupnya, senantiasa beramal soleh. Allah bantu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan indikator lainnya ketika seseorang husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, adalah ia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik di akhir hidupnya. Allah tolong dia untuk mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Rasulullah SAW bersabda apa? Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Maka Rasul pun menjawab, Allah akan memberikan taufik pertolongan kepadanya untuk melakukan amal soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Jadi Allah akan bimbing dia untuk berbuat baik sebelum ajal menjemputnya di akhir kehidupannya itu. Begitulah teman-teman sekalian, ya, penutup umum pada hari ini dalam surah Ali Imran ayat ke-102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Semoga penjelasan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua, penyemangat untuk kita beramal soleh, untuk kita menebar manfaat untuk banyak orang, untuk menjemput kematian kita.